kelas 11 IPS dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dari Nusa Tenggara Barat. Dan presentasi pada hari ini untuk mata pelajaran geografi. Maaf bila ada kesalahan kata atau lain-lainnya atau ada kesalahan informasi. Semoga bisa menikmati presentasi ini. Terima kasih. Nah, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan yang seperti saya jelaskan tadi, sumber daya alam Nusa Tenggara Barat oleh saya, yaitu Manuel Syaza X11 IPS. Nah, jadi yang pertama-tama akan kita jelaskan adalah kondisi geografis di Nusa Tenggara Barat. Jadi, Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Memiliki luas wilayah 20.153,15 km persegi. Terletak di antara 115 derajat 46 hingga 119 derajat 5 bujur timur dan 8 derajat 10 hingga 9 derajat 9 lintang selatan. Lalu Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 meter dari permukaan laut. Sementara Rabat terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari 7 gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 meter. Sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 meter. Nah, jadi Gunung Rinjani lebih tinggi daripada Gunung Tambora, dan kota Selong itu adalah kota paling tinggi dari permukaan laut yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang kondisi geografisnya ya. Batas wilayah. Nah, sebelah utara dari Nusa Tenggara Barat itu ada Laut Jawa dan Laut Flores. Dan di sebelah timurnya itu ada Selat Sape dan Nusa Tenggara Timur. Lalu di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Lalu terakhir di sebelah baratnya terdapat Selat Lombok dan Provinsi Bali. Bisa dilanjut? Oh, maaf. Maaf bila ada tulisan SDA Kehutanan dan Persebarannya, itu saya lupa hapus, maaf ya. Nah, jadi ini saya akan menjelaskan tentang iklimnya, yaitu kalau di Nusa Tenggara Barat berdasarkan data statistik dari Lembaga Meteorologi dan Meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar dengan 30,9 derajat hingga 30,1 derajat. Dengan temperatur minimum berkisar antara 20,6 derajat hingga 24,5 derajat. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada pada bulan Novembernya. Ya, sebagai daerah tropis, Nusa Tenggara Barat mempunyai rata-rata kelembapan yang relatif tinggi, yaitu 48 hingga 95%. Nah, memang daerah Nusa Tenggara Barat ini memiliki suhu yang relatif tinggi, dan itu juga karena Nusa Tenggara Barat juga berada di Indonesia yang dimana suhunya yaitu subtropis. Nah, bisa dilanjut. Nah, ini ya baru sumber daya alam dan persebarannya.
sumber daya alam kehutanan dan persebarannya. Jadi ini pertama sumber daya alam dulu. Nusa Tenggara Barat memiliki potensi berupa kawasan hutan yang mencapai 53,18% dari luas wilayah daratannya. Posisi strategi sumber daya hutan tersebut dalam konteks pembangunan daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu peran hutan membangun ekonomi dan peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup. Lalu yang kedua peran itu harus mempertimbangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat, serta kontribusinya dalam menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah, dan udara sebagai unsur utama daya lingkungan. Lanjut. Ini jenis hutan yang sering ditemukan di Nusa Tenggara itu biasanya ada jenis hutan sabana. Karena Nusa Tenggara Barat memiliki suhu yang relatif tinggi, dan sedangkan hutan sabana biasanya ditemukan di lingkungan yang panas atau lingkungan tropis atau subtropis. Dan hutan sabana itu biasanya juga ada ditemukan di lingkungan yang suhu dengan relatif tinggi, dan karena suhu di Nusa Tenggara Barat memiliki itu relatif tinggi, jadi tidak heran bila banyak ditemukannya hutan sabana di situ, atau bisa disebut padang rumput. Lanjut lagi. Nah, tetapi di Nusa Tenggara Barat itu ada nama tanaman yang tanamannya itu yang sangat terkenal seperti namanya adalah ajang kincung, atau bisa disebut yaitu sebagai kayu kincung. Tanaman ini termasuk dalam divisi Magnoliophyta, yaitu tumbuhan berbunga. Maaf. Oke. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini adalah foto dari ajang kincung. Lalu tempat hidup ajang kelincung adalah di daerah tepi sungai, biasanya dengan daerah datar tetapi tidak tergenang air. Tanaman ini juga hidup di daerah dengan tanah liat, tanah pasir, dan tanah berbatu yang ada di hutan asli. Persebaran spesies dari ajang kelincung ini biasa tersebar di seluruh pulau besar di Indonesia. Nggak cuma di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dengan identitas Nusa Tenggara Barat tersebut hidup pada ketinggian 5 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Sekarang lanjut ya. Nah, sekarang sumber daya alam tambang dan persebarannya. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari beberapa pulau memiliki penghasil bahan tambang dan emas dan pasir besi yang tersebar di daerah Lombok dan Sumbawa. Bahan tambang tersebut ada yang diolah oleh pertambangan masyarakat, ada juga diolah juga dengan diusahakan oleh perusahaan multinasional. Dari 4 lokasi se-NTB terdapat kandungan emas yang memiliki potensi 357,501 ton emas. Dari 2 lokasi terdapat kandungan perak yaitu 500,501 tapi 300, kandungan, dan terdapat kandungan peraknya yaitu 712,638 ton. Dan 1 lokasi saja yang dikelola PT Newmont Nusa Tenggara, kandungan tembaganya
7 juta ton. Ini biasanya dan ini daerah persebarannya biasanya terdapatnya di lingkungan Lombok, tetapi ini daerah persebarannya tersebar sepanjang dari Pulau Nusa Tenggara Barat. Sekarang lanjut. Dengan batas laut bersebelahan. Nah ini sumber daya alam kelautan dan persebarannya. Dengan batas laut bersebelahan dengan Laut Flores, Laut Jawa, dan Samudra Hindia, Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa potensi kelautan seperti rupanya beragam jenis ikan dan terumbu karang, penghasil rumput laut yang melimpah, salah satu pengekspor gurita dunia, habitat paus, lumba-lumba, dan dugong, destinasi wisata laut yang luar biasa. Dikatakan luas perairan Nusa Tenggara Barat terdiri hingga 29.159,04 km persegi dengan panjang pantainya yaitu 2.333 km persegi dengan perairan karang sekitar 3.601 km persegi. Lalu ini daerah persebarannya, potensi alam dari kelautan di Nusa Tenggara Barat. Jadi yang warna oranye ini adalah Kabupaten Sumbawa Barat, yang warna aqua ini adalah Kabupaten Dompu, yang warna hijau muda ini adalah Kabupaten Sumbawa, sedangkan yang ungu ini adalah Kota Bima. Lalu yang warna merah ini adalah Kota Mataram, yang warna hijau tua ini adalah Kota Lombok Barat, sedangkan warna coklat tua ini adalah warna Lombok Timur, dan warna coklat muda ini adalah Kabupaten Bima juga. Nah, jadi komoditinya kebanyakan adalah rumput laut, mutiara, kerapu, lobster juga ada banyak. Bisa lanjut. Nah, sumber daya alam pariwisata dan persebarannya. Di Nusa Tenggara Barat ini terdapat beberapa wisata alam yaitu seperti pulau, pantai, tanjung, air terjun, gunung, dan danau. Nah, beberapa contohnya dari wisata alam di Nusa Tenggara Barat adalah Gunung Rinjani, Pink Beach Island, Kepulauan Gili, Danau Segara Anak, air terjun Tiu Kelep, dan Tanjung Ligit, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Dan daerah-daerah wisata di Nusa Tenggara Barat ini juga tersebar di mana-mana, dan kebanyakan berada di Lombok atau Sumbawa. Nah, ini ada daerah persebarannya. Yang lihat di sebelah sini banyak. Nah, sekarang ada potensi dan cadangan sumber daya alam. Potensi cadangan sumber daya alam, potensinya yaitu satu, penghasil rumput laut yang melimpah, beragam jenis ikan dan terumbu karang, salah satu pengekspor gurita dunia, kaya akan sumber daya mineral, potensi pariwisata yang indah. Dan cadangan dari sumber daya alam ini yaitu ada belerang, emas, besi, pasir, besi, batu andesit yaitu 7 juta ton. Ini cadangannya juga ada banyak, ini 1 juta yaitu seperti yang dilihat.
EWN-nya untuk yang hasil tambangnya. Nah, kalau dia mau dilihat yang tadi seperti ikan-ikannya atau sumber daya alam kelautan, seperti saya udah jelasin di sumber daya alam kelautan tadi juga ada beberapa tabel cadangannya. Lalu sekarang ada permasalahan dan upaya. Permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat adalah krisis hutan di Gunung Rinjani seperti kekeringan. Lalu kerusakan lingkungan di Nusa Tenggara Barat, kerusakan terumbu karang. Lalu banyaknya pembangunan di lahan untuk flora dan lain-lainnya. Ini juga seperti masalah-masalah yang sudah sering terjadi dan memang harus tetap diperhatikan, sehingga upayanya adalah yaitu membuat hujan buatan, larangan menangkap ikan dengan bom untuk menjaga terumbu karang, kegiatan reboisasi, membuka ruang terbuka hijau, sistem tebang pilih. Nah, sekian dari penjelasan saya, dan ada juga quote untuk alam, yaitu sumber daya alam yang kita miliki harus dimanfaatkan. Nah, sekian penjelasan mengenai sumber daya alam dari Nusa Tenggara Barat dari saya. Saya harap dengan penjelasan dan informasi yang sudah saya jelaskan di dalam presentasi hari ini dapat bisa membantu Anda untuk mendapat informasi yang lebih luas lagi. Maaf bila saya ada kesalahan informasi, kesalahan kata, atau lain-lainnya yang mungkin saya salah. Saya harap Anda bisa memberitahu saya apa yang salah, dan semoga kita semua juga dapat belajar dari presentasi pada hari ini. Dan terima kasih sudah mau menonton video presentasi sumber daya alam Nusa Tenggara Barat dari saya. Dan sekian, terima kasih ya. Terima kasih.